Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kali ini video tentang mengobati anak kecil, anak kita sendiri, kemudian saudara kita ataupun teman-teman kita yang memerlukan doa atau keajaiban daripada Al-Quran. Modal pertama adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab keberkahan Al-Quran, keberkahan surat Al-Fatihah dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadikan wasilah sembuhnya anak kecil yang sakit ataupun orang-orang yang sakit baik kecil maupun besar, wanita ataupun pria. Kemudian sebelum kita dengan media air bersih, paling mudah itu ya, kita berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, kemudian kita sholat hajat 2 rakaat bila waktunya cukup. Apabila urgent atau mendesak, sangat mendesak, maka bisa langsung kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kita mengunjungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca dengan suara yang cukup keras. Kemudian bisa diulang Al-Fatihah 3 kali, 7 kali atau 11 kali. Baru mulai surat Al-Baqarah dari awal, kemudian sampai ayat kelima, kemudian wa ilahukum, ayatul kursi, dan penutup surat Al-Baqarah. Kemudian singkatnya bisa kita bacakan surat-surat lain yang ada di manzil ataupun di ayatul hirzi, ataupun surat Al-Falaq, An-Nas, dan ayatul kursi kita baca. Apabila mendesak tidak ada air putih, maka bisa kita diam setelah kita baca tadi dari ubun-ubun sampai ke kaki yang kiri. Ulangi sampai 3 kali. Apabila ada air, cukup pakai air, tiup di air, kemudian ketika tadi sakit bisa kita kasih dia sedotan, ya kan. Kemudian bisa diusapkan bagian ini, wajah, dada, telapak tangan kanan dan kiri, pusar, dan telapak kaki. Nah, yang penting lagi, untuk melihat ini nih, bagian sini ya. Yang tengkuk ini biasanya mereka mengincar bagian belakang manusia. Jadi perlu setelah ruqyah dan juga perlu dengan air. Dan tidak kalah pentingnya setelah kita ruqyah, kita minta kepada Allah agar bisa mengambil penyakit atau dengan menarik ya. Apa yang dibaca? Yang dibaca Al-Fatihah, Al-Kautsar, ataupun ayat-ayat yang kita hafal atau sering kita amalkan setelah sholat. Dengan menahan nafas, baca Al-Fatihah sekali. Agar lebih konsentrasi, bisa kita memejamkan mata. Memejamkan mata ini membantu kita agar konsentrasi dalam bermunajat kepada Allah untuk mengambil sesuatu penyakit yang mengganggu pada manusia, terlebih anak-anak balita ya. Dengan menahan nafas, baca Al-Fatihah, kemudian dengan isyarat mengambil atau ke arah atas ini, ubun-ubun sudah ambil, maka genggam, lepas nafas, tahan lagi, baca lagi Al-Fatihah, dan minta kepada Allah untuk menghancurkan penyakit atau yang mengganggu. Dengan nafas, maka haba'an atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulang sampai 3 kali. Kemudian apabila titik daripada masuknya makhluk itu biasanya dari kaki sebelah kiri, bisa jadi juga sebelah kanan, tapi jarang, rata-rata sebelah kiri. Maka bisa bacakan Al-Fatihah sambil menahan nafas. Sudah baca Al-Fatihah tadi, bisa kita tarik ya, tarik dengan isyarat.
memejamkan mata, minta izin kepada Allah untuk mengambil penyakit yang ada pada anak. Nah, dahulu sekitar 2 tahun yang lalu, Fajar pernah nangis nggak berhenti. Dia dengan Al-Fatihah dan syahadat, bagian kaki ini saya ambil penyakitnya dengan keberkahan dua surat, Al-Fatihah dan ayat kursi. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Apabila yang dikeluhkan perut, maka bisa kita ambil bagian perut, bacakan Al-Fatihah dengan nahan nafas, kemudian memejamkan mata, minta izin kepada Allah agar mengambil penyakit. Maka terkadang akan tampak seperti asap atau kabut hitam tanpa penglihatan mata, maksudnya dengan batin kita. Maka mohon agar diberi kekuatan untuk mengambil. Ketika penyakit sudah di tangan, maka bacakan Al-Fatihah dan niat menghancurkannya. Akan apa? Bisa langsung diambil di sini, di pusat, ataupun dinaikkan ke arah mulut, kemudian dikeluarkan. Itu cara mengambil di titik yang dirasa sakit, di keluhan. Coba duduk, pelajaran. Ini sekedar peragaan ya. Bagian yang rentan bagi orang dewasa ini bagian sini, dilikat ini. Ya, sulit kita untuk mengambil, bisa tapi sulit. Rasanya seperti keseleo, tapi lama kelamaan melebar dan sampai tembus ke dada depan. Kadang sampai ke leher dan kepala. Biasa aja gitu. Bagaimana caranya menolongnya? Jika ada rasa seperti keseleo atau urat kejepit, maka tempelkan tangan, bacakan syahadat 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah 3 kali. Kalau Nabi istighfar, kemudian memohon kepada Allah agar dapat mengambil penyakit ini. Pejamkan mata dan ambil. Biasa setelah di tangan dihancurkan. Ulangi 2 kali atau 3 kali, kanan di sini, di mana yang sakit. Begitu juga di pinggang, tusukan di pinggang. Itu bisa diambil dengan 2 tangan kalau di pinggang, ataupun 1 tangan bila memungkinkan. Ini daerah yang paling sering diincar oleh bangsa jin yang jahat. Daerah sini berat ya. Jika sini berat, maka Al-Fatihah, Nas-Falaq, ayat kursi bisa semua. Asal yakin dan dalam keadaan berwudu. Untuk saudara sekalian yang ingin membantu mengambil daripada penyakit-penyakit yang dialami saudara-saudara kita, lebih dahulu mohon perlindungan kepada Allah atau dipagar badannya. Dengan apa? Al-Fatihah, ayatul kursi 3 kali cukup. Tiup ke telapak tangan, usap ke seluruh tubuh. Jika terasa di daerah sini, tempelkan tangan, tahan nafas dan baca syahadat 3 kali. Ambil. Dan buru-buru ngambilnya sambil memejamkan mata, terus baca. Terkadang akan sepintas di pikiran seperti benda apa saja atau seperti asap apa saja, ambil keluar dari. Insyaallah mudah-mudahan dari video ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan jangan lupa kita semua yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, setelah membaca Al-Qur'an ataupun ayat-ayat khusus tentang sihir, bisa ditiupkan langsung ke air, sebagian diminumkan, sebagian untuk mandi ya, untuk mandi si sakit, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.